Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Wahid Andreas. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengupload berkas atau dokumen untuk kita mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak video berikut ini. Oke, Bapak Ibu silahkan aja buka Google Chrome atau Mozilla, masuk ke alamat website PPG ya Bapak Ibu ya. Ketikkan aja di pencarian PPG Kemdikbud. Nah, kita bisa langsung ke link yang di bawah ini Bapak Ibu ya, yang pendaftaran PPG. Karena untuk mencek kita diundang menjadi peserta itu di situ juga ya Bapak Ibu ya. Untuk mengupload dokumen dan lain-lain itu di web PPG di menu pendaftaran PPG. Baik, kita klik saja untuk menuju linknya. Nah, di sini Bapak Ibu masuknya menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu ya. Akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Baik, sebentar akan saya masukkan akun SIM PKB saya Bapak Ibu. Baik, sudah saya masukkan. Nah, ketika berhasil masuk begini tampilannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu diundang ya menjadi mendapat kesempatan untuk menjadi kandidat peserta PPG Daljab 2022, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Semua ini akan tercentang hijau. Jika ada salah satu saja Bapak Ibu yang tercentang merah, sudah dipastikan kita tidak bisa menjadi kandidat peserta PPG Daljab tahun 2022. Di tahun sebelumnya, contoh ya, misalnya di tahun sebelumnya kita tidak memiliki NUPTK, itu kita masih bisa Bapak Ibu ya mengikuti PPG. Nah, sedangkan untuk tahun sekarang sudah dipastikan pasti tidak bisa jika NUPTK-nya silang merah atau NIK-nya juga silang merah Bapak Ibu ya, salah satu ini. Nah, sepertinya di tahun 2022 ini Bapak Ibu untuk pretest kemungkinan ya tidak ada ya. Jika Bapak Ibu memang sudah sudah lulus seleksi berkas ini, mungkin tinggal menunggu panggilan Bapak Ibu ya, penempatan LPTK dan sebagainya. Nah, maka dari itu mungkin kita tunggu info pastinya, dan semoga seperti itu Bapak Ibu ya, tidak ada pretest. Jika lulus pemberkasan ini bisa langsung ke tahap berikutnya. Nah, jika Bapak Ibu dipastikan mendapat ini ya Bapak Ibu ya, yang keterangan ini, Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG Daljab 2022, silahkan lengkapi dan ajukan data profil Anda. Nah, maka kita klik Bapak Ibu ya, jika mendapat kesempatan seperti ini, maka kita lengkapi profil Bapak Ibu. Kita klik lengkapi profil, ini kita iya aja. Setelah Bapak Ibu klik lengkapi profil, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini akan muncul menu ya atau fitur biodata diri. Jadi kita klik Bapak Ibu ya biodata dirinya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini masih tanda seru ya, karena ini belum kita isi Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ada empat persyaratan ini harus kita lengkapi agar terchecklist hijau semua, sehingga menu ajukan berkas ini bisa berwarna hijau atau biru ya, sehingga kita bisa klik ajukan berkas. Tetapi jika masih ada salah satunya yang tanda seru atau warna abu-abu seperti ini, maka menu ajukan berkas ini tidak akan berubah warna menjadi biru ya, supaya bisa kita klik. Nah, berarti kita harus melengkapi dulu persyaratannya satu persatu, misalnya dari biodata diri, linearitas S1, bidang studi, dan berkas pendukung. Baik, kita akan isi satu-satu Bapak Ibu ya. Dari biodata diri dulu Bapak Ibu. Oh iya, nah Bapak Ibu sebelum mengisi semua data itu, nah ini ada berkas yang harus diunduh Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah berkas atau
link tautan untuk mengunduh fakta integritas. Silahkan aja Bapak Ibu klik unduh berkas. Maka di sini ada format yang di-download, yaitu fakta integritas. Jadi isi sesuai dengan format yang telah disediakan Bapak Ibu ya. Jika sudah, maka kita akan lengkapi Bapak Ibu ya data diri. Klik lengkapi data diri. Nama akan otomatis Bapak Ibu ya, tinggal kita isi jabatan. Karena jabatannya sebagai guru kelas ya, tulis saja guru kelas. Guru kelas SD. Gelar depan tidak ada, kasih saja tanda strip. Jabatan fungsional tidak ada juga, karena saya dari sekolah swasta atau yayasan ya Bapak Ibu. Jadi kosong. Gelar belakang SPD ya. SPD. Instansi asal akan terisi, alamatnya akan terisi, kota asal akan terisi otomatis, dan kode pos akan terisi otomatis. Tinggal yang kita isi adalah mata pelajaran yang diampu. Kita sebagai apa? Nah, itu yang kita isi. Misalnya Bapak Ibu guru agama ya tulis guru agama, guru PJOK ya guru PJOK. Karena saya guru kelas, maka saya tulis guru kelas. Guru kelas. Nah, ini untuk nama bank. Nah, ini harus diisi Bapak Ibu ya. Nah, banknya di sini ada pilihannya. Misalnya memakai bank BRI. Ya, di sini juga ada pilihannya Bapak Ibu ya, bank BRI. Tinggal Bapak Ibu pilih saja sesuai rekening yang Bapak Ibu punya. Misalnya Bank Rakyat Indonesia, bank cabangnya, bank apa, nomornya, nama pemiliknya sesuaikan. Kalau sudah, maka klik tombol simpan. Baik Bapak Ibu, nama bank jika sudah diisi, terus bank cabang, nomor rekening, terus nama pemiliknya. Jika ini sudah terisi semua, maka Bapak Ibu bisa klik tombol simpan. Nah, jika muncul perubahan data profil berhasil disimpan, berarti sudah berhasil disimpan. Berarti kita cek di atas, maka biodata diri berubah centangnya menjadi centang hijau. Tinggal kita isi ke linearitas S1 Bapak Ibu ya. Nah, itu kita isi linearitas S1 ya. Silahkan Bapak Ibu isi di sini Bapak Ibu ya. Perguruan tinggi, ini perguruan tinggi yang pertama ini ya, sebelah kiri ini ya, di kursor saya ini perguruan tinggi. Ini perguruan tinggi waktu Bapak Ibu kuliah, jenjangnya apa, S1. Nah, terus bidang studi yang di atas ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah bidang studi sekolah Bapak Ibu. Nah, misalnya saya dari Stikip ya, dari Stikip Paris Barantai. Apa Bapak Ibu ya, dari Stikip Paris Barantai. Nah, misalnya saya dari Stikip Paris Barantai, maka program studi di sini ini adanya apa namanya, yang ada ini adalah yang program studi yang di tempat Bapak Ibu kuliah ya. Di sini kan saya pendidikan matematika ya, prodinya ya, maka saya isi ini. Terus tahun lulusnya saya tahun 2014. Di sini paling bawah sini, yang kiri bawah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini jangan lupa diisi. Bapak Ibu mau mengikuti PPG untuk mapel apa? Nah, kalau saya kan guru kelas, maka saya pilih guru kelas SD. Nah, terus di sini bidang studi. Maksudnya di sebelah kanan bawah ini adalah bidang studi yang linear dengan guru kelas SD ini. Di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk guru kelas SD ini linear dengan bidang studi ini Bapak Ibu ya, PGMI, terus PGSD ya Bapak Ibu ya. Pendidikan matematika juga ada kalau tidak salah ya. Nah, pendidikan matematika ada.
maka saya ya ini diisi dengan apa namanya Bapak Ibu, diisi dengan ini sesuai dengan jurusannya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di situ jurusan apa ya, pendidikan matematika ya, pilih aja pendidikan matematika, karena kan Bapak Ibu udah apa namanya S1-nya yaitu S1 pendidikan matematika, maka Bapak Ibu pilih pendidikan matematika. Nah, dia linear dengan itu Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu guru PGMI ya pilih PGMI, misalnya Bapak Ibu lulusan PGSD ya pilih PGSD. Saya kan pendidikan matematika Bapak Ibu ya, maka saya pilih pendidikan matematika. Kalau sudah, klik simpan Bapak Ibu ya. Nah, maka akan apa namanya akan tersimpan datanya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita lengkapi di apa yang belum Bapak Ibu. Oh, untuk ini ini ternyata belum, maka kita isi dulu untuk ya lupa Bapak Ibu yang bidang studi Bapak Ibu ya. Nah, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, bidang studi PPGG nya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah. Oh, yang nomor 2 adalah linearitas S1. Ini belum selesai, berarti mungkin tadi masih belum ada yang selesai. Coba kita linear ini. Oh iya, maaf Bapak Ibu. Di sini kita harus mengupload atau memindai berkas ijazah Bapak Ibu ya. Nah, ini harus Bapak Ibu lengkapi, harus Bapak Ibu unggah. Baik Bapak Ibu, jika linearitas S1 dengan bidang studi tadi sudah berhasil di save, terus bidang studi juga tadi sudah kita berhasil save, berarti yang terakhir adalah kita apa namanya melengkapi berkas pendukung Bapak Ibu ya. Nah, untuk berkas pendukung karena ini sudah saya upload Bapak Ibu ya, karena prosesnya agak lama, makanya saya upload duluan. Jika belum diupload, maka di sini ada menu untuk upload berkasnya Bapak Ibu ya, tinggal kita klik aja. Nah, jadi ini ada 1, 2, 3, ada 4 macam Bapak Ibu ya yang perlu kita siapkan benar-benar berkas dokumennya. Jadi harus sesuai dengan perintahnya. Contoh, untuk yang pertama, poin pertama yang ini Bapak Ibu ya, pindai SK pengangkatan pertama. Nah, di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu ya. Hasil pindai scan SK pengangkatan pertama yaitu TMT awal mengajar Bapak Ibu ya. Scan yang asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten kota. Nah, artinya di sini kita akan men-scan SK awal kita Bapak Ibu ya. Awal mengajar kita. Boleh asli, boleh fotokopi. Jika asli, maka tidak perlu legalisir. Yang perlu legalisir itu adalah yang fotokopi. Nah, untuk SK ini yang bisa kan minimal dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Tetapi untuk yang swasta seperti saya itu SK pengangkatannya yaitu SK yang menandatanganinya yaitu dari pihak yayasan. Nah, itu yang kita upload. Tinggal Bapak Ibu scan, nanti Bapak Ibu upload. Jika sudah diupload, maka ada menu seperti ini Bapak Ibu ya, berkas pindaian. Jika berhasil upload, maka keluar lihat berkas. Tetapi kalau misalnya masih unggah dokumen atau upload dokumen, berarti berkas tadi belum berhasil diupload Bapak Ibu ya. Jadi harus muncul lihat berkas seperti ini Bapak Ibu, sehingga berkas tadi memang benar-benar sudah diupload. Jika Bapak Ibu belum yakin, Bapak Ibu bisa klik lihat berkas ini Bapak Ibu ya. Nah, jika klik lihat berkas, maka akan diarahkan seperti ini Bapak Ibu ya. Maka nanti maka berkas tadi benar atau tidaknya ketahuan di situ. Nah, jika poin 1 ini sudah, maka poin kedua Bapak Ibu, ini hanya SK awal Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan di poin kedua yaitu pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat. Nah, di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu, hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir.
atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2021 dan tahun 2021-2022 bagi guru non PNS asli, fotokopi atau legalisir. Nah, sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi SK pengangkatan kita 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Nah, untuk tahun yang 2020, 2021 dan juga yang tahun keduanya tahun 2021 dan tahun 2022. Boleh asli, boleh fotokopi. Kalau asli tidak perlu legalisir. Sedangkan fotokopi harus legalisir. Karena saya dari yayasan, maka dari swasta, maka saya hanya yang mengetahui yang tanda tangan adalah yayasan. Jika Bapak Ibu honor daerah atau insenda, berarti minimal dinas pendidikan kabupaten ya, minimal kabupaten. Ada yang provinsi, ada juga yang misalnya dari SK-nya yang diangkat dari provinsi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jelas di poin ketiga kalau guru tetap yayasan, yaitu untuk guru yang mengajar di sekolah swasta. Nah, itu harus benar-benar Bapak Ibu dilihat tahunnya ya, yang diminta 2020-2021 dan 2021-2022. Nah, nanti silahkan upload di menu sebelah kanan ini Bapak Ibu ya, ada unduh berkas. Nah, karena punya saya sudah saya upload, maka menunya terlihat seperti ini Bapak Ibu ya, hanya menampilkan menu lihat berkas. Nah, berarti berkas tadi berhasil di upload. Nah, itu harus Bapak Ibu pastikan benar-benar. Jika belum muncul lihat berkas seperti ini, berarti dokumen yang kita upload tadi belum belum berhasil diupload. Dan semua file yang diupload atau dokumen yang diupload itu bentuknya PDF Bapak Ibu ya, tidak lebih dari 1,5 MB. Di bawah itu boleh Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ke poin ketiga. Nah, pindai SK pembagian tugas mengajar. Nah, ini Bapak Ibu ya, SK pembagian tugas mengajar ini ada beberapa yang masih kurang memahaminya. SK pembagian tugas mengajar, jelas ini ya, yang namanya pembagian tugas mengajar ini berarti urusan di sekolah. Pembagian tugas mengajar berarti yang membagi ini kan kepala sekolah, berarti SK itu yang menandatangani yaitu kepala sekolah Bapak Ibu ya. Dan di sini biasanya kalau pembagian tugas mengajar itu kan SK-nya kolektif Bapak Ibu ya. Di lampirannya itu ada lebih dari satu guru namanya. Misalnya kayak saya ya, guru SD, berarti kan ada kelas 1 sampai 6 di situ ya. Ada guru mapel juga, agama, PJOK dan lain-lain. Nah, di situ kan jadi satu kolektif Bapak Ibu ya, nama-namanya. Contoh nama saya misalnya ada di situ ya. Jumlah pengajarnya sekian. Nah, silahkan Bapak Ibu stabiloi di lampiran itu namanya ya, agar ketika di-scan memudahkan pihak verifikator atau nanti yang memvalidasi ya, mengecek berkas kita, sehingga dia tahu, oh nama kita yang ini, jumlah jam mengajar kita sekian. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Dan yang diminta Bapak Ibu 2 tahun terakhir. Nah, tahunnya yaitu 2020-2021 dan 2021-2022. Nah, biasanya SK pembagian tugas mengajar itu kan per semester Bapak Ibu ya. Jadi 1 tahun itu ada 2 semester. Jadi kalau 2 tahun berarti ada 4 semester kan. Semester 1, semester 2 untuk tahun 2020-2021. Terus semester 1, semester 2 nya lagi untuk tahun 2021 dan 2022 yang kita jalani Bapak Ibu ya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu scan, bentuknya PDF, tidak boleh lebih dari 1,5 MB. Setelah Bapak Ibu scan, berhasil diupload dan keterangannya lihat berkas, berarti berkas Bapak Ibu sudah berhasil diupload. Yang terakhir adalah fakta integritas. Nah, fakta integritas didapat dari mana? Dari yang sudah kita download di awal tadi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan klik menu yang untuk unduh berkas tadi. Nah, maka akan muncul terdownload ya format fakta integritas. Tinggal Bapak Ibu salin ulang, Bapak Ibu ketik ulang, bisa ya, isikan sesuai dengan formatnya. Print, kasih materai, tanda tangan. Baru Bapak Ibu scan bentuk PDF dan upload. Jika sudah berhasil upload, maka akan muncul menu lihat berkas seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya, ini fakta integritasnya Bapak Ibu ya. Nah, ada materai 10.000. Nah, jika sampai 4 persyaratan ini terakhir ya di berkas pendukung ini sudah kita selesaikan, maka nanti menu di sini Bapak Ibu ya akan tercentang hijau semua.
tidak warna abu-abu atau tanda seru. Dan juga muncul ini Bapak Ibu, menu ajukan berkas. Nah, jika Bapak Ibu sudah yakin nih ya, yang pasti yakin sekali dengan biodata misalnya ya, linearitas S1, terus bidang studi dan bekas pendukung itu sudah komplit sip ya menurut Bapak Ibu. Nah, maka bismillah Bapak Ibu bisa ajukan berkas. Nah, tinggal klik menu ajukan berkas yang warna hijau ini. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengklik menu ajukan berkas yang warna hijau ini, maka berkas itu tidak akan bisa kita edit lagi atau kita ulangi lagi Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita klik ajukan berkas, maka ya sudah Bapak Ibu terkirim. Jadi silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu teliti lagi sekali lagi ya sebelum mengajukan berkas. Nah, sehingga tidak ada penyesalan nanti ketika diumumkan hasilnya. Nah, ketika hasilnya lulus ya berarti alhamdulillah. Nah, kita lihat aja tahap selanjutnya. Apakah benar untuk tahun 2022 ini tidak ada pretest dan langsung mengikuti PPG jika lulus seleksi berkas ini? Ya, kita doakan aja semoga seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu, mungkin itu ya penjelasan saya secara singkat. Bagaimana sih caranya kita upload ya berkas kita, cara mengisinya, cara mengupload berkasnya hingga ajukan berkasnya untuk pendaftaran PBG Daljab tahun 2022. Semoga informasi ini dapat memberi manfaat bagi Bapak Ibu semua. Salah hilapnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.